Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Berita atau informasinya tentang seleksi P3K guru gitu ya. Jadi pada pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap 2 ada kode S ya pada kolom sertifikat pengumuman hasil seleksi tersebut. Kode S ini artinya adalah peserta ini sudah memiliki sertifikat pendidik atau serdik sehingga berhak mendapatkan nilai maksimal yaitu 100% pada seleksi kompetensi teknis. Tetapi sayangnya banyak dari peserta yang mendapatkan nilai maksimal ini tetapi tidak lolos seleksi P3K guru tahap 2 tahun 2024 gitu ya. Kenapa? Karena memang lagi-lagi yang lolos adalah yang prioritas gitu ya. Prioritasnya dari R2, R3, R4 baru R5. Walaupun dia nilainya tinggi, tapi kalau kalah prioritas, maka tetap tidak lolos seleksi P3K. Sehingga hal ini disebutkan oleh salah satu honorer guru hanya sebagai drama Korea gitu ya. Buat apa punya serdik atau sertifikat pendidik dan mempunyai nilai yang tinggi pada seleksi P3K tetapi pada akhirnya tetap tidak lolos juga. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan bonus nilai gitu ya. Yang pada pengumuman hasil seleksi P3K itu ada kodenya S pada kolom sertifikat. Yang ternyata hanya dianggap sebagai drama Korea gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap 2 bonus nilai kode S hanya drama Korea. Kita coba bacakan ya. Hingga hari ini, Senin 30 Juni 2025, baru sedikit instansi Pemda yang sudah merilis pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap 2. Sesuai jadwal resmi yang sudah ditetapkan Panselnas CASN, hari ini merupakan hari terakhir tahapan pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2. Instansi Pemda yang sudah merilis pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 tenaga guru antara lain pemerintah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemkab Cilacap, Jawa Tengah. Diketahui, penentuan kelulusan P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 menggunakan sistem perankingan nilai dan urutan pelamar prioritas. Begitupun penentuan kelulusan P3K tahap 2 tenaga guru juga pakai model perankingan berdasar urutan pelamar prioritas. Kode-kode pelamar yakni R2 adalah honorer K2, R3 guru honorer database PKN, R3B peserta seleksi pengadaan P3K tahap 2 guru non-ASN terdata menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. R4 peserta guru non-ASN tidak terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 dan R5 peserta lulus PPG menurut keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Pada tabel perankingan, para pelamar R2 berada di nomor-nomor atas, diurutkan dari peraih nilai tertinggi hingga terendah di antara sesama R2. Misal jumlah peserta berkode R2 sebanyak 15 orang, maka ranking 1 hingga 15 diisi nama-nama peserta R2. Selanjutnya, jika ada pelamar berkode R3, maka dia menempati peringkat 16, berapapun total nilai kompetensinya. Begitupun peserta kode R4. Meski nilainya lebih tinggi dibanding peserta R2 dan R3, tetap saja peringkatnya di bawah R2 dan R3. Diketahui, pada pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap 2 terdapat kode R5, yakni lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang berarti sudah mengantongi sertifikat pendidik atau serdik. Peserta lulusan PPG ini
di kolom keterangan tabel integrasi nilai seleksi kompetensi mendapatkan kode S. Kode S maknanya pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Dengan demikian, jika disimak tabel integrasi nilai, para peserta lulusan PPG mendapat nilai kompetensi teknis maksimal yakni 450. Nilai maksimal ini merupakan bonus karena sudah berserdik. Karena itu, mayoritas lulusan PPG mendapatkan total nilai kompetensi yang cukup tinggi dibanding peserta R2, R3, dan R4 yang tidak punya serdik. Namun, karena penentuan kelulusan berdasar urutan pelamar prioritas dipadu dengan perolehan nilai, banyak lulusan PPG tidak kebagian formasi alias tidak lulus seleksi. Jadi, buat apa bonus nilai maksimal kompetensi teknis untuk para peserta lulusan PPG itu? Toh berapapun nilai hasil tesnya, pada tabel penentuan kelulusan mereka di posisi buncit. Misal pada jabatan formasi guru ahli pertama, guru bahasa Indonesia, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Jumlah formasi 12, peserta 16 orang. Satu peserta tidak hadir alias absen. Peringkat 1 hingga 7 ditempati R3. Peringkat 8 hingga 11 berkode R4. Ranking 12 hingga 15 diisi peserta berkode R5. Karena formasi hanya 12 kursi, maka yang mendapat kode L hanya peringkat 1 hingga 12. Artinya hanya satu orang R5 yang mendapatkan kode R5-L alias lulus, yakni yang berada di peringkat 12. Padahal total nilai para R5 seluruhnya di atas 640. Adapun peringkat pertama yang ditempati R3 total nilainya 451. Perlu diketahui, pada jabatan formasi tersebut tidak ada pelamar berstatus R2. Jadi, buat apa kode S untuk peserta R5? Buat apa bonus nilai bagi peserta sudah mengantongi serdik? Andai saja para peserta lulusan PPG tidak diberi bonus nilai maksimal di kompetensi teknis, toh tetap saja hanya satu orang R5 yang mendapat kode R5-L, yakni yang berada di ranking 12. Kebanyakan drama Korea, kata seorang honorer dalam percakapan di sebuah WA group peserta seleksi P3K tahap 2. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan adanya kode S pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 untuk formasi guru ya, pada kolom sertifikat yang artinya adalah lulusan PPG, bukan lulusan PPG ya. Artinya adalah peserta ini sudah memiliki sertifikat pendidik dan mendapatkan nilai maksimal pada kompetensi teknis. Tetapi buat apa nilai maksimal tersebut kalau toh pada akhirnya kalah dengan pelamar prioritas yaitu kode R2, R3, dan R4. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.